Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Kaum Pemuja Setan, bagian 3. Ki Bawung duduk bersila di ruangan depan rumahnya. Di belakangnya, duduk istri dan anak gadisnya. Sedangkan di sebelah kanan, duduk Jaladria. Di depan mereka bersila seorang pemuda berwajah tampan, dan berambut gondrong sebatas bahu. Pemuda itu mengenakan baju rompi putih tanpa lengan. Sebilah pedang bergagang kepala burung tersampir di punggungnya. Jadi Ki Bawung sendiri tidak tahu siapa dia, dan maksud kedatangannya. Tanya pemuda itu setengah bergumam. Pertanyaan itu seperti untuk dirinya sendiri. Sama sekali aku tidak tahu, Nak Rangga, sahut Ki Bawung. Mereka memang sudah saling memperkenalkan diri satu sama lain, dan sudah cukup lama memperbincangkan peristiwa yang tadi terjadi di halaman depan rumah ini. Pemuda berbaju rompi putih itu memang tidak lain dari Rangga yang lebih dikenal berjuluk Pendekar Raja Wali Sakti. Keberadaannya di desa Antang ini memang secara kebetulan saja. Apakah Nak Rangga juga tidak tahu siapa dia? Tanya Ki Bawung. Tidak, sahut Rangga. Tapi, mengapa Nak Rangga mengatakan kalau gadis kecil yang dicarinya tidak berada di sini? Apakah Nak Rangga mengetahui di mana gadis kecil yang dicarinya? Pertanyaan Ki Bawung seperti menyelidik. Aku tadi hanya bersiasat saja, Ki. Sebenarnya aku sendiri tidak tahu persis permasalahannya. Tadi aku hanya mendengar saat dia menyebut-nyebut gadis kecil, sahut Rangga bisa memaklumi nada menyelidik dari pertanyaan Ki Bawung. Dia memang menyebut-nyebut gadis kecil yang dicarinya di sini. Tapi, siapa gadis kecil yang dicarinya? Ki Bawung seperti bicara pada dirinya sendiri. Mungkin anaknya. Ayah, celetuk gadis yang berada di belakang Ki Bawung. Ya, mungkin juga, desah Ki Bawung. Beberapa saat kemudian suasana menjadi hening. Sedangkan kepala Rangga tertunduk menekuri tikar pandan yang menjadi alas duduknya. Demikian pula Ki Bawung yang seperti tengah berpikir keras. Kemunculan orang yang mengaku bernama Elblis Cakar Naga siang tadi memang membuat gempar seluruh penduduk desa Antang ini. Bahkan sekarang menjadi bahan pemikiran serius dari orang-orang yang tadi sempat bertarung dengannya. Kemunculan yang tiba-tiba dan terasa aneh. Alasan yang dikemukakannya pun terasa aneh. Elblis Cakar Naga mencari seorang gadis kecil. Padahal, gadis kecil itu tidak ada di sini. Dan semua orang tidak ada yang tahu, siapa gadis kecil yang dicarinya itu. Hanya dugaan-dugaan saja yang muncul di benak mereka semua. Jaladria. Ki Bawung menatap Jaladria yang sejak tadi hanya diam saja. Oh, ada apa, Ki? Jaladria langsung mengangkat kepalanya. Kau yang pertama kali bertemu dengannya, bagaimana dia sampai bisa menyangka kalau gadis kecil yang dicarinya ada di sini? Tanya Ki Bawung. Aku tidak tahu, Ki. Dia muncul dari dalam gua lorong angin. Seperti yang Ki Bawung perintahkan, jika ada orang yang keluar dari gua lorong angin, harus dibunuh. Kami semua melaksanakan perintah itu, Ki. Tapi akibatnya 9 orang temanku malah tewas, jelas Jaladria. Lorong angin. Rangga nampak terkejut mendengar nama lorong angin disebut-sebut. Benar, Den Rangga, sahut Jaladria. Kau seperti terkejut mendengarnya, Nak Rangga. Selidik Ki Bawung. Ah, tidak. Hanya saja, aku seperti pernah mendengar nama itu. Apakah dekat dari tempat ini? Tidak seberapa jauh, Jaladria yang menyahut. Mengapa kau memberi perintah untuk membunuh siapa saja yang keluar dari lorong angin, Ki? Tanya Rangga ingin tahu. Perintah itu sudah lama ada, Nak Rangga mungkin sudah lebih 10 tahun. Dan kami selalu menjaganya, baik siang maupun malam. Ki Bawung mencoba menjelaskan. Kau yang memerintahkan itu, Ki. Bukan. Kepala desa yang terdahululah yang memerintahkan, sahut Ki Bawung. Aku hanya meneruskan amanatnya saja. Semua itu dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketentraman desa Antang. Kenapa bisa begitu? Tanya Rangga semakin ingin tahu. Ceritanya sangat panjang, Nak Rangga. Tapi, apakah kau bukan pendatang dari lorong angin?
Nada suara Ki Bawung terdengar curiga. Tidak, Ki. Aku datang melewati sungai sebelah utara desa Antang ini, sahut Rangga. Dari desa Muara. Ki Bawung ingin kejelasan. Benar, sahut Rangga. Oh. Apakah kau datang ke sini karena diutus Ki Randung? Kepala desa Muara itu. Tanya Ki Bawung lagi disertai tarikan napas panjang. Rangga tidak menjawab, dan hanya tersenyum saja. Syukurlah kalau kau memang utusan dari desa Muara. Sudah lama sekali aku meminta seorang murid utama dari Padepokan Muara. Rupanya permohonanku dikabulkan juga, agak mendesah suara Ki Bawung. Rangga hanya diam saja. Dia merasa kalau di desa Antang ini juga tengah terjadi sesuatu. Padahal, sama sekali pendekar Raja Wali Sakti itu tidak mengenal Ki Randung yang menjadi kepala desa Muara itu. Dan yang lebih penting lagi, Rangga bukan berasal dari Padepokan Muara. Pendekar Raja Wali Sakti itu memang mengetahui kalau di desa Muara ada sebuah padepokan yang cukup besar dan sangat terkenal, karena sering menciptakan pendekar tangguh berkepandaian tinggi. Rangga sendiri hanya beberapa hari saja berada di desa itu. Hanya saja pendekar Raja Wali Sakti itu tidak ingin mengecewakan Ki Bawung yang nampaknya begitu gembira karena mengira Rangga utusan dari desa Muara. Memang seorang pendekar dari Padepokan Muara yang sudah lama dinantikannya. Dan ini tentu dapat menguntungkan, karena Rangga mempunyai beberapa tanda tanya begitu mendengar Ki Bawung memerintahkan untuk membunuh siapa saja yang keluar dari dalam gua lorong angin. Nak Rangga, kau diutus ke sini. Tentu gurumu sudah menceritakan perihal desa Antang ini, kata Ki Bawung. Tidak, Ki, sahut Rangga. Juga tentang gua lorong angin. Ki Bawung seperti tidak percaya. Rangga menggelengkan kepalanya. Ah, mengapa mereka begitu ceroboh? Seharusnya memberitahukan lebih dahulu kepadamu. Atau, mungkin mereka berharap agar aku yang menceritakan semuanya. Rangga tersenyum. Dan memang ini kesempatan yang dinantikannya. Dengan begitu bisa didapatkan keterangan perihal gua lorong angin. Terus terang, kedatangannya ke sini memang ingin ke gua lorong angin itu. Tujuan yang tidak pasti dan masih menjadi beban pertanyaan di benaknya. Ini tentu saja menjadi rahasia pribadinya. Dan tidak mungkin diceritakan hal sebenarnya, mengapa dia datang ke desa Antang ini kepada Ki Bawung. Sementara laki-laki tua ini, sudah begitu percaya kalau dirinya adalah utusan dari desa Muara. Mereka kini jadi melupakan Elblis Cakar Naga. Dan Ki Bawung mulai menceritakan, mengapa kepala desa yang terdahulu memerintahkan untuk mengenyahkan siapa saja yang keluar dari dalam gua lorong angin. Sedangkan Rangga mendengarkan penuh perhatian. Disimaknya setiap kata yang terucapkan dari bibir Ki Bawung. Sesekali pendekar Raja Wali Sakti itu bertanya kalau ada yang kurang jelas. Maka, Ki Bawung pun menjelaskannya dengan terperinci sekali. Rangga memandangi mulut gua yang hanya kelihatan seperti garis memanjang saja. Pendekar Raja Wali Sakti itu mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Tak ada seorang pun yang terlihat di sekitar tempat ini. Dari ketinggian seperti ini, memang bisa memandang ke segala arah. Desa Antang terlihat jelas, dan nampak sunyi tenang. Rangga mendongakkan kepalanya ke atas. Saat itu terlihat sebuah bayangan hitam keperakan melayang-layang di angkasa. Pendekar Raja Wali Sakti itu tersenyum. Kemarilah, Raja Wali Putih. Seru Rangga sambil melambaikan tangan. Kragehaka. Dari angkasa meluruk turun seekor Raja Wali raksasa berbulu putih keperakan. Raja Wali Putih mendarat lunak di depan Rangga. Diangguk-anggukkan kepalanya dengan sayap setengah terentang. Rangga menghampiri dan menepuk-nepuk leher burung raksasa itu. Jadi gua ini tembus ke sebelah barat. Gumam Rangga seperti mengerti setiap isyarat yang digerakkan burung Raja Wali raksasa itu. Krurgehaka. Raja Wali Pup mengkirik seraya menganggukkan kepalanya. Apa saja yang ada di sana? Tanya Rangga. Raja Wali Putih menggelengkan kepalanya. Kemudian mengembangkan sayap kanannya hingga menyampir menutupi tanah. Rangga memperhatikan sejenak, kemudian menatap bola mata burung raksasa itu. Berapa? Tanya Rangga.
Raja Wali Putih mematuk tanah di depannya satu kali. Laki-laki atau perempuan? Raja Wali Putih mengangkat sebelah kaki kanannya, kemudian dengan paruh dipatuknya jari kaki yang paling tengah. Rangga memperhatikan setiap gerakan yang dilakukan Raja Wali Putih dengan seksama. Diangguk-anggukkan kepalanya tanda mengerti semua yang diisyaratkan burung Raja Wali raksasa itu. Kita lihat ke sana, Raja Wali Putih. Hop! Ringan sekali gerakan Rangga. Tubuhnya melayang naik ke punggung Raja Wali Putih. Setelah menepuk leher burung raksasa itu 3 kali, secepat kilat Raja Wali Putih mengepakkan sayapnya, melesat naik dan membumbung tinggi ke angkasa. Sebentar saja Raja Wali Putih sudah melayang di angkasa, dan Rangga berada di punggungnya. Rangga mengarahkan pandangannya ke bawah. Setiap jengkal tanah diperhatikan dengan teliti. Sementara Raja Wali Putih terus melayang menuju arah barat, burung raksasa itu menukik setelah sampai pada bagian Gunung Antang yang bertebing curam dan berbatu. Banyak jurang terdapat di tempat ini. Raja Wali Putih mendarat pada salah satu dataran berbatu yang agak rapuh. Rangga melompat turun dengan gerakan yang indah dan ringan sekali. Gumam pendekar Raja Wali Sakti itu. Tatapan matanya langsung tertuju pada sesosok tubuh yang tergolek di antara bebatuan. Darah yang melumuri tubuhnya sudah mengering. Perlahan Rangga menghampiri mayat laki-laki berbaju agak ketat, berwarna biru itu. Sebentar diperiksanya mayat itu, kemudian berdiri dan memandang berkeliling. Sayang sekali, dia sudah tewas. Siapa yang membunuhnya? Dan Rangga tersentak, dan gumamannya seketika terhenti. Pendekar Raja Wali Sakti itu melompat ke tepi jurang yang tidak jauh dari tempat ini. Kakinya berdiri tegak di bibir jurang yang cukup besar dan dalam. Sukar untuk melihat dasar jurang yang gelap tertutup kabut itu. Matanya tajam meneliti sekitar bibir jurang ini. Kembali mulutnya bergumam dan kakinya berlutut mengambil pecahan batu. Batu ini seperti sengaja dipecahkan. Mudah-mudahan Ayu Nerang tidak tercebur dalam jurang ini, kembali Rangga bergumam. Pendekar Raja Wali Sakti itu berpaling, menoleh pada Raja Wali Putih yang masih tetap mendekam di tempat pertama kali mendarat. Burung Raja Wali raksasa itu juga menatap Rangga. Raja Wali Putih, kemarilah. Panggil Rangga. Kragehaka. Hanya sekali lesatan saja, Raja Wali Putih sudah berada di samping Rangga. Kita turun ke sana, tapi hati-hati, kata Rangga. Raja Wali Putih mengkirik. Rangga melompat naik ke punggung burung Raja Wali raksasa itu. Sebentar kemudian Raja Wali Putih sudah melayang di atas jurang yang menganga lebar. Setelah berputar 3 kali, kemudian perlahan-lahan bergerak turun, masuk ke dalam jurang. Rangga mengamati setiap tebing jurang yang terdiri dari batu-batu cadas berlumut tebal. Kelopak matanya sedikit menyipit saat melihat ada bekas jejak kaki yang tertera jelas pada lumut di tebing batu jurang ini. Terus turun, Raja Wali Putih, pinta Rangga. Raja Wali Putih terus mengepakkan sayapnya perlahan-lahan, lalu bergerak turun semakin jauh ke dalam jurang. Mata Rangga tidak lepas mengamati jejak kaki yang tertera pada tebing berbatu yang berlumut tebal itu. Jelas sekali kalau jejak kaki itu mengarah ke dasar jurang. Rangga melompat turun begitu sudah dekat ke dasar jurang. Jejak kaki masih nampak. Dan pendekar Raja Wali Sakti itu pun mengikuti jejak kaki yang terlihat. Kakinya berhenti melangkah saat jejak kaki itu memasuki sebuah celah batu yang merupakan sebuah mulut gua. Dengan mengerahkan aji, tatar netra, pendekar Raja Wali Sakti itu dengan leluasa dapat melihat ke dalam gua yang gelap. Gua ini panjang dan melingkar. Aku yakin kalau gua ini tembusan dari gua lorong angin, gumam Rangga. Rangga melangkah mundur 3 tindak. Kembali diamati sekeliling dasar jurang ini. Kabut yang demikian tebal menyulitkannya untuk bisa melihat jauh. Untung saja segera dipergunakan aji tatar netra. Tiba-tiba saja Rangga dikejutkan oleh suara menggerung yang keras menggetarkan. Growu GHK. Rangga terkejut bukan main, begitu tiba-tiba muncul sesosok makhluk mengerikan. Makhluk itu berbulu hitam pekat bagai seekor gorila,
tapi wajahnya lebih mirip seekor anjing hutan liar. Sepasang bola matanya bulat menyala bagai bola api. Makhluk itu menggerung-gerung, memamerkan baris-baris giginya yang bertaring tajam mengerikan. Rangga melompat mundur beberapa tindak. Sedangkan makhluk yang tidak mungkin disebut manusia itu melangkah mendekat perlahan-lahan. Grah. Jika kau bukan makhluk buas, aku tidak bermaksud jahat padamu, jelas Rangga. Grau GHK. Makhluk aneh bertubuh besar dan berbulu hitam itu menggerung keras. Dan tiba-tiba saja makhluk itu melompat cepat sambil merentangkan tangan ke depan, siap hendak menerkam. Cepat sekali dia menerjang. Untuk sesaat Rangga terpana, namun cepat-cepat melompat ke samping dan menjatuhkan diri serta bergulingan di tanah berbatu lembab. Hup! Bergegas Rangga melompat bangkit berdiri. Namun belum juga bisa menguasai keseimbangan tubuhnya, makhluk bertubuh macam gorila dan bermuka seperti anjing hutan itu sudah kembali melompat menerjang ganas. Mulutnya menggerung dahsyat, membuat seluruh tebing jurang ini bergetar bagai hendak runtuh. Uts! Kia! Rangga kembali melompat ke samping dan secepat kilat melayangkan satu tendangan geledek disertai pengerahan tenaga dalam yang tidak begitu tinggi. Buk! Tendangan pendekar Raja Wali Sakti itu tepat menghantam bagian samping kiri dada makhluk itu. Namun Rangga jadi terkejut, karena seperti menendang sebongkah batu cadas yang sangat keras bagai baja. Tulang-tulang kakinya menjadi nyeri bagai hendak patah. Buru-buru pendekar Raja Wali Sakti itu melompat mundur. Sementara itu, makhluk aneh mengerikan kembali berbalik, langsung melompat menerjang sambil meraung keras. Gila! Makhluk apa ini? Rungut Rangga dalam hati. Rangga langsung melompat kembali ke samping begitu makhluk aneh mengerikan itu kembali menerjangnya. Sungguh luar biasa terjangan makhluk aneh itu. Sebongkah batu yang besarnya 2 kali lipat dari besar badan kerbau, hancur berkeping-keping terlanda tubuhnya yang berbulu hitam pekat. Kelihatan sekali kalau pendekar Raja Wali Sakti itu kewalahan menghadapi makhluk yang begitu kebal dan tidak mempan pukulan bertenaga dalam tinggi sekalipun. Sementara makhluk yang seluruh tubuhnya berbulu hitam itu terus menyerang Rangga dengan ganas. Sedikit pun lawannya tidak diberi kesempatan untuk balas menyerang. Rangga hanya bisa berkelit mempergunakan jurus 9 langkah ajal. Sementara di lain tempat, terlihat burung Raja Wali Putih raksasa hanya mendekam memperhatikan jalannya pertarungan aneh itu. Namun sesekali mengkirik, jika Rangga terlihat terdesak. Sama sekali burung raksasa itu tidak berusaha membantu, dan hanya jadi penonton saja. Lain halnya dengan Rangga yang tengah sibuk menghindari setiap serangan makhluk aneh berbulu hitam pekat itu. Sambil berusaha untuk tidak terjamah, pendekar Raja Wali Sakti itu berpikir keras agar bisa terhindar dari pertarungan yang tidak mengenakan ini. Dia tidak ingin membinasakannya, tapi juga harus bisa keluar dari dasar jurang ini. Raja Wali, bersiaplah untuk terbang, seru Rangga. Pendekar Raja Wali Sakti itu bergerak mendekati Raja Wali Putih yang masih saja mendekam tak bergeming. Dan begitu jaraknya tinggal sekitar 2 batang tombak lagi, dengan kecepatan tinggi, Rangga melompat. Tubuhnya langsung hinggap di punggung burung Raja Wali raksasa itu. Cepat pergi dari sini, Raja Wali, perintah Rangga. Tapi sungguh mengejutkan. Ternyata Raja Wali Putih sama sekali tidak bergerak, dan hanya mendekam memperdengarkan suara mengkirik lirih. Rangga jadi tidak mengerti akan sikap Raja Wali Putih sahabatnya ini. Sementara makhluk aneh berbulu hitam dengan kepala seperti anjing hutan itu sudah semakin dekat saja. Growl! Sambil menggerung keras, makhluk mengerikan itu melompat menerjang ke arah Rangga. Sepertinya tidak dipedulikan Raja Wali raksasa yang tetap mendekam, tak bergeming sedikit pun. Rangga jadi tidak mengerti akan sikap sahabatnya ini. Dan hatinya jadi terperangah, karena makhluk itu sudah menerkam cepat sekali. Namun belum juga makhluk itu sampai pada sasaran, mendadak Raja Wali Putih menghentakkan kepalanya dengan paruh separuh terbuka mengarah ke tubuh makhluk hitam itu. ARGHK. Makhluk berbulu hitam pekat itu meraung keras. Hantaman paruh Raja Wali Putih raksasa itu tepat mengenai dadanya.
Seketika itu juga makhluk aneh berkepala anjing hutan itu terpental cukup jauh ke belakang. Rangga jadi terpana menyaksikan kejadian yang begitu cepat dan tidak diduga sama sekali sebelumnya. Kragehaka. Sambil berkaokan keras, mendadak saja Raja Wali Putih melesat bagai kilat menerjang makhluk aneh yang bergelimpangan di atas bebatuan. Sayap Raja Wali Putih mengibas keras menghantam makhluk itu, hingga menggerung keras dan kembali bergulingan. Dan sebelum makhluk itu bisa bangkit berdiri, Raja Wali Putih sudah mencengkeram kuat dengan kedua cakarnya. Wut! Bagai anak panah lepas dari busurnya, Raja Wali Putih melambung tinggi ke angkasa. Dan pada ketinggian tertentu, dilepaskannya makhluk berbulu hitam yang bentuk kepalanya seperti anjing hutan itu. Tak pelak lagi, makhluk itu meluncur jatuh ke bawah demikian kerasnya. ARGHK. Bro! Seluruh dasar jurang bergetar saat tubuh berbulu hitam pekat itu menghantam tanah berbatu lembab yang berserakan di dasar jurang. Sebentar makhluk itu menggeliat sambil mengerang, kemudian bangkit berdiri. Namun belum juga bisa berdiri tegak, Raja Wali Putih sudah menukik, lalu menyambar dengan paruhnya. Itu pun masih disusul oleh kibasan sayapnya yang menghantam kepala makhluk itu. Ark! Kembali makhluk berbulu hitam itu meraung keras. Kragehaka. Rangga yang berada di atas punggung Raja Wali Putih, dapat mengerti pekikan burung raksasa sahabatnya ini. Dan tanpa membuang-buang waktu lagi, pendekar Raja Wali Sakti itu melompat cepat sambil menghunus pedang pusakanya. Seketika, sekitar dasar jurang menjadi terang benderang oleh cahaya biru berkilau yang terpancar dari pedang pusaka Raja Wali Sakti. Terpaksa. Hiya! Krep! Hanya sekali tebas saja, pedang pusaka Raja Wali Sakti sudah merobek dada makhluk berbulu hitam pekat dengan bentuk kepala seperti anjing hutan itu. ARGHK. Kembali makhluk itu meraung keras menggelegar. Satu lagi. Kiaat! Teriak Rangga. Wut! Sambil mengerahkan tenaga dalam yang sudah mencapai taraf kesempurnaan, pendekar Raja Wali Sakti itu membabat leher makhluk berbulu hitam pekat itu. Tak ada lak. Suara terdengar. Makhluk aneh mengerikan itu terpaku tegak, dan matanya membeliak lebar bagai sepasang bola api. Dan begitu kaki Rangga melayang dan menghantam dada yang bertumuran darah, tubuh besar berbulu hitam itu ambruk dengan kepala menggelinding jauh. Rangga berdiri tegak memandangi makhluk berbulu hitam yang menggeletak berlumuran darah dari dada dan lehernya yang terbabat buntung. Dimasukkan kembali pedang pusakanya ke dalam warangkanya di balik punggung. Pendekar Raja Wali Sakti itu masih berdiri terpaku memandangi sosok makhluk mengerikan tanpa kepala itu, dan baru menoleh saat kepala Raja Wali Putih menyorong padanya. Sebenarnya aku tidak ingin membunuhnya, Raja Wali Putih, kata Rangga bernada penuh penyesalan. Krur! Raja Wali Putih mengkirik lirih. Ya, aku mengerti. Makhluk itu memang buas. Belum juga Rangga menyelesaikan kahmatnya, tiba-tiba saja Raja Wali Putih menggerung keras. Seketika kedua sayapnya mengepak beberapa kali. Kepalanya menengadah ke atas. Rangga langsung mendongakkan kepalanya ke atas, dan pada saat itu batu-batu tebing jurang ini berguguran. Cepat, Raja Wali Putih. Hup! Kraakhak! Bersambung ke Kaum Pemuja Setan bagian 4. Masih bersama Cerita Silat Online Channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.